PT Anindya Mitra Internasional merupakan salah satu BUMD yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang awalnya merupakan hasil penggabungan dari 5 perusahaan daerah. Kantor pusatnya berlokasi di Kompleks JEC, Jalan Janti Kilometer 4, Gedong Kuning, Banguntapan, Bantul. PT Anindya Mitra Internasional memiliki 6 unit usaha, yaitu unit transportasi, unit realty, unit pertambangan, unit air minum, unit pariwisata, dan unit percetakan. Lalu, bagaimana sih kondisi keuangan PT AMI selama periode 2020 hingga 2022? Untuk mengetahui hal tersebut, simak penjelasan berikut ya. Rasio lancar merupakan rasio yang menghitung kemampuan perusahaan dalam memenuhi hutang jangka panjangnya yang jatuh tempo segera. Pada PT AMI, rasio lancar ini mengalami penurunan secara bertahap dari 7,26 pada tahun 2020 menjadi 5,71 di tahun 2021 dan turun lagi ke 4,36 di tahun 2022. Penurunan ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancarnya semakin berkurang. Penurunan tersebut disebabkan oleh peningkatan kewajiban jangka pendeknya. Rasio kas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi utang jangka pendeknya dengan cara membandingkan aset perusahaan yang paling likuid dengan kewajiban lancarnya. Pada PT AMI, rasio kas menunjukkan tren penurunan dari 5,03 pada tahun 2020 menjadi 4,26 di tahun 2021 dan akhirnya 3,79 di tahun 2022. Meskipun nilai kas terus bertambah setiap tahun, kenaikan utang jangka pendek yang lebih besar menyebabkan rasio kas menurun. Hal ini mengidentifikasikan bahwa perusahaan mulai lebih bergantung pada utang jangka pendek untuk mendanai operasional atau kebutuhan lainnya. Lanjut pada rasio aktivitas, di mana yang pertama terkait dengan perputaran persediaan yang menjadi analisis yang digunakan untuk mengukur efektivitas dari perusahaan dalam mengelola persediaannya, di mana tercatat nilai perputaran persediaan perusahaan sangat tinggi, yaitu sebesar 1.172 kali pada 2020, kemudian menurun menjadi sebesar 1.143 kali pada 2021, dan kembali meningkat menjadi sebesar 1.175 kali, menunjukkan adanya efektivitas pengelolaan persediaan dengan perputaran lebih dari 1.000 kali setahun. Kemudian lanjut pada perputaran piutang usaha yang menjadi analisis dalam mengukur efektivitas strategi perusahaan dalam mengelola piutang, di mana berdasarkan data, nilai perputaran piutang usaha adalah 40 kali pada 2020, 38 kali pada 2021, dan 42 kali pada 2022. Meskipun sempat menurun pada 2021, peningkatan pada 2022 mencerminkan perbaikan strategi pengelolaan piutang, di mana hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengonversi piutang menjadi kas dengan cepat dengan tingkat penjualan yang jauh lebih tinggi dibandingkan piutang. Adapun pada rasio perputaran total aset yang digunakan untuk mengukur berapa jumlah penjualan yang bisa dihasilkan dari setiap rupiah yang tertanam dalam total aset perusahaan, di mana PT AMI menunjukkan kinerja yang cukup rendah meski ada sedikit peningkatan. Pada 2020, rasio tercatat sebesar 1,61 kali, kemudian naik menjadi 1,66 kali pada 2021 dan 1,75 kali pada 2022. Meski di atas angka ideal 1 kali, rasio ini mencerminkan penggunaan aset yang belum maksimal, di mana mengindikasikan total aset perusahaan yang besar namun kurang efektif dalam mendorong pendapatan. Hutang banding ekuitas adalah rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas yang digunakan untuk operasional perusahaan dengan jumlah yang proporsional. PT AMI selama 3 tahun terakhir menunjukkan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pendanaan dari utang dibandingkan ekuitas. Dari 2020, rasio ini tercatat sebesar 0,55, kemudian turun menjadi 0,40 di tahun 2021 dan kembali naik menjadi 0,50 di tahun 2022. Secara keseluruhan, perusahaan memiliki rasio utang banding ekuitas yang cukup sehat selama 3 tahun terakhir.
Rasio margin laba kotor PT AMI selama 3 tahun terakhir menunjukkan stabilitas yang cukup baik dalam menghasilkan laba kotor dari pendapatan yang diperoleh. Pada 2020, rasio ini sebesar 0,63. 2021 memiliki rasio yang sama dengan 2020, dan 2022 rasio ini sedikit meningkat menjadi 0,64. Secara keseluruhan, PT AMI menunjukkan kinerja yang stabil dengan rasio margin laba kotor yang terus berada di level yang sehat. Walaupun kinerja PT AMI tergolong baik, namun terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan guna meningkatkan kinerja keuangannya. Yang pertama, perlu mengoptimalkan efisiensi operasional melalui pengendalian beban usaha, terutama pada komponen beban administrasi dan umum, serta beban lain-lain. Yang kedua, perlu memastikan strategi pengelolaan persediaan tetap konsisten untuk menjaga efisiensi dan meminimalkan potensi overstocking ataupun kekurangan persediaan. Yang ketiga, tetap menjaga pengelolaan piutang melalui proses penagihan yang efisien dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan untuk meminimalkan resiko keterlambatan pembayaran. Yang keempat, lebih memaksimalkan pemanfaatan aset untuk mendorong perolehan pendapatan.